Baik Sobat Peduli, untuk hari ini, hari Selasa tanggal 11 April 2023. Terima kasih atas perkenannya ya yang hadir narasumber di Apa Kabar Pare-Pare. Terima kasih juga kepada manajemen yang sudah menghadirkan Bapak Agus Salim selaku PLT dari Badan Keuangan Daerah Kota Parepare. Tema kita langsung aja wujudkan tata kelola keuangan berkualitas. Saya sapa aja langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Kepala Pak Kadis, Bapak Agus Salim ya PLT dari Badan Keuangan Daerah. Ya, makasih Bu. Kabarnya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Alhamdulillah. Baik, waktu kita sangat terbatas ya. Ini karena request dari Bapak juga ya, karena sehubungan banyak tugas yang harus dilaksanakan sehubungan dengan kepentingan masyarakat banyak di sini. Baik Sobat Peduli, ada 0811459969. Bagaimana Anda ingin ikutan mewujudkan tata kelola keuangan berkualitas dan ingin tahu seperti apa itu. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Dinas PLT BKD Daerah, yaitu Bapak Agus Salim ya, Kota Parepare. Maksud saya BKD Kota Parepare. Pak, kita bicara tentang mewujudkan tata kelola keuangan yang berkualitas. Apakah selama ini belum terwujud tata kelola keuangan berkualitas di Kota Parepare? Silakan. Makasih Ibu untuk pengelolaan keuangan. Yang pertama dulu, ini harus ada mendasari Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan. Untuk Kota Parepare, untuk pengelolaan keuangan boleh dikata sudah bagus karena pengelolaan keuangan itu setiap tahun di mana laporan keuangan daerah diaudit oleh BPK, itu alhamdulillah Parepare sudah 6 tahun ini mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Itu salah satu penilaian oleh tim audit independen pemerintah oleh BPK. Itu menandakan bahwa pengelolaan keuangan, salah satu indikator pengelolaan keuangan bahwa untuk Kota Parepare sudah bagus karena sudah mendapat opini dari BPK wajar tanpa pengecualian. Bahkan sudah mendapat penghargaan ya kalau nggak salah. Alhamdulillah ya dapat. Kota Parepare. Ya betul Ibu. Ya. Nah, Sobat Peduli, bukan berarti tema kita hari ini wujudkan tata kelola keuangan berkualitas, bukan berarti Kota Parepare belum berkualitas dalam hal mengelola keuangan. Kenyataannya kita sudah mendapat penghargaan begitu ya Pak ya. Jadi apa saja sih yang diwujudkan Pak di sini? Bagaimana sih cara penataan sehingga Kota Parepare ini mendapat penghargaan dan dari Badan Keuangan Nasional itu sendiri, pengakuan itu? Silakan Pak. Ya, terkait dengan pengelolaan keuangan ini, ya ini diaudit oleh BPK terkait dengan 33 SKPD itu terkait dengan penatausahaan pengelolaan keuangan, di mana dalam penatausahaan pengelolaan keuangan ini kita pakai aplikasi di mana masing-masing SKPD itu menginput semua pendapatannya dan belanjanya setiap transaksi per hari. Itulah yang menjadi penatausahaan. Berarti langsung lapor secara online, ini 33 SKPD ya Pak ya? Ya, kami online aplikasinya itu ya. Setiap hari. Setiap hari dilaporkan melalui aplikasi itu ya. Aplikasi itu. Luar pendapatan biasa. maupun belanjanya. Pendapatan dan belanjanya itu setiap hari. Setiap hari betul. Setiap hari. Kemudian dari apa namanya, dari masing-masing SKPD sendiri itu yang bertanggung jawab pasti ada person in charge-nya, itu siapa Pak? Di SKPD itu masing-masing ada operator, itu ada operatornya itu operatornya masing-masing dievaluasi oleh masing-masing pejabat yang bersangkutan karena itu adalah bentuk monitoring dalam penginputan baik pendapatan maupun belanja karena kita akan pakai sistem Bu. Jadi termasuk salah satunya contoh pendapatan pasar misalnya itu harus di-store setiap hari, itu di-input, di-store ke kasnya daerah. Nah, begitupun dengan belanja, ada belanja keluar SP2D, itu yang harus di-input SP2D-nya pencairannya berdasarkan rincian belanjanya. Jadi penata usahanya harus jelas dan siap untuk dipertanggungjawabkan belanja-belanja yang dimaksud. Jadi itulah kalau memang lengkap bukti-buktinya, arsersinya itu sehingga penyajiannya bisa diakui dengan bukti-bukti sehingga itu yang dikatakan laporan keuangannya berkualitas. Seperti itu ya. Pernah nggak Pak ada temuan-temuan Alpa absen tidak melaporkan dalam 1 hari atau 2 hari seperti itu? Dan apa yang akan terjadi bila terjadi seperti itu Pak? Nah ini kalau ada terlambat di input
terutama saya pendapatan dulu. Namanya pendapatan itu harus di-store ke kasnya daerah. Ya, Semua pendapatan itu harus mempunyai dasar regulasi untuk masuk di-store di kasnya daerah. baik. Namun pendapatan ini harus di-store setiap hari 1 kali 24 jam, itu harus di-store ke kasnya daerah. Tidak boleh tinggal di kolektornya. Oh, seperti Itu itu. harus, karena itu ada potensi untuk dipakai pribadi. Ya. Jadi harus dikontrol supaya masuk di kasnya daerah. Begitupun dengan belanjanya ini harus diinput setiap saat. Jangan sampai belanjanya tidak terinput di aplikasi, sudah dibayar keluar uangnya, di lain sisi tidak terbaca di aplikasi, seakan-akan itu tidak terrealisasi uangnya. Padahal sudah pembuktian orangnya sudah terima, tapi belum diinput di aplikasi. Misalnya 1 juta dia keluar, tapi tidak diinput di aplikasi, sehingga 1 jutanya ini seakan-akan masih ada di bendahara, seakan-akan belum terbayar, padahal yang bersangkutan sudah terima. Sehingga ada yang satu solusi itu ada namanya transaksi non tunai. Semua yang lengkap dokumen-dokumennya, itulah bendahara, semua transaksi non tunai langsung masuk ke rekening yang bersangkutan. Seperti itu. Ya. Baik. Berarti kalau seandainya terjadi umpamanya namanya teknologi di sini ya Pak ya. Namanya teknologi pasti ada sedikit lah gangguan seperti itu. Apabila ada trouble seperti itu, bagaimana penanganannya Pak? Ya. Kalau ada gangguan, biasanya paling gangguan itu kalau mati lampu. Mati lampu, Ya, betul. kalau mati lampu itu kan ada manualnya. Atau sistem yang sedang bermasalah buat jaringan seperti itu. Biasa sih juga sistemnya itu ada error. Ada Jadi kita error. tunggu dulu, itu ada biasa masalah itu ada Seperti itu. error. Itu yang, tapi kalaupun ada error, teman-teman pada saat sudah bagus dia input semua ke dokumen-dokumen yang tertinggal supaya diselesaikan semua. Jangan Berarti tertinggal. masih ada, tetap harus ada manualnya gitu. Dia debit kreditnya harus ada manualnya seperti itu ya Pak ya. Betul sekali. Itu namanya worksheet, kertas kerjanya sebagai pencatatan supaya nantinya pada saat ada error dia bisa input tersendiri. Baik. Sesuai dengan bukti-buktinya. Seperti itu. Ya. Baik, Sobat Peduli, ada 0811 459 969 bersama Bapak PLT ya, Kepala Dinas dari BKD Parepare, Bapak Agus Salim, dan tema kita adalah mewujudkan tata kelola keuangan berkualitas. Baik Pak, saya tidak akan berlama-lama karena saya sangat mengerti tugas Anda saat ini penting untuk orang banyak di sini. Jadi apa harapan ke depannya di Kota Parepare ini dengan tema kita hari ini, wujudkan tata kelola keuangan berkualitas? Makasih Bu. Harapan kami terkait dengan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan, walaupun Kota Parepare sudah mendapatkan 6 kali opini BPK wajar tanpa pengecualian. Baik. Namun demikian tidak terlepas dari itu masih ada kekurangan-kekurangan dalam pengelolaan keuangan. Itu harus tetap ditingkatkan. Dalam hal ini SPI, Satuan Pengawas internal masing-masing SKPD harus mengontrol setiap bulan, maupun per triwulan, semesteran maupun per tahun, untuk mengantisipasi fraud dalam arti yang ini kecurangan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja, untuk melakukan semacam evaluasi monitoring setiap saat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi yang namanya ada ketekoran kas, itu yang harus kita hindari, namanya ketekoran kas. Ketekoran kas itu baik disengaja maupun tidak disengaja. Contoh misalnya ketekoran kas, seharusnya retribusi harus masuk di kasnya daerah karena ada buktinya. Retribusi rumah dinas misalnya, dia harus membayar setiap bulan 50.000, tapi tidak di store, dipakai sendiri, itu namanya ketekoran kas. Karena itu adalah haknya daerah, harus masuk di kasnya daerah. Seperti itu. Ya, jadi namanya ketekoran kas itu tidak boleh tidak dan wajib di store ke kasnya daerah. Baik, Pak, ada saran tidak bagaimana agar pencairan dana itu kepada penerimanya tidak lambat gitu? Ada nggak saran Pak seperti apa itu agar tidak lambat itu? Ya, contoh sarannya ini supaya tidak lambat, semua proses penatausahaan pengelolaan keuangan bila mana sudah lengkap dengan bukti-buktinya, dibuatkan SPM permintaan masing-masing SKPD untuk diusulkan ke BKD, dibuatkan SP2D dan pengesahan.
Setelah itu dibawa ke Kasda untuk dicairkan. Setelah dicairkan itu jangan menunda untuk karena ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan. Kalau sudah ditransfer semua rekening yang bersangkutan, itu adalah solusi menghindari korupsi. Kalau itu kan sudah langsung masuk di rekening yang bersangkutan. Tidak ada pemotongan di situ. Termasuk misalnya ini dalam waktu dekat juga ini kita akan para PNS dan CPNS itu akan mendapat dalam waktu dekat itu namanya THR. Semua THR nanti ini masing-masing SKPD itu karena SK-nya masih berproses, mudah-mudahan dalam waktu 1-2 hari sudah ditandatangani oleh pimpinan, karena tadi sebelum saya ke sini berproses parap oleh Pak Asisten, Pak Sekda, setelah itu ditandatangani oleh Pak Wali. Semua hak PNS dan CPNS ini yang berhak nantinya itu akan masing-masing ditransfer langsung ke rekening para pegawai. Tidak ada pemotongan. Tidak ada pemotongan. Ya, tidak ada pemotongan. Baik, memang saya membaca di beberapa informasi dari rekan-rekan jurnalis bahwa pemerintah Kota Parepare menyiapkan kurang lebih sekian belas triliun untuk THR di Kota Parepare. Bukan triliun, Bu. Miliar. Oh ya, baik. Ya. 17 kurang lebih antara 16-17 miliar yang kita saving dananya untuk membayarkan THR para pegawai. Baik, berarti koreksian buat rekan jurnalis, bukan triliun, miliar. Karena saya langsung berhadapan ini dengan Kepala Dinas PLT Kepala Dinas BKD Kota Parepare. Baik Pak, satu lagi nih sebelum kita pamitan ya. Bagaimana Pak ranah cakupan dari Badan Keuangan Daerah itu sendiri? Ranahnya sampai di mana itu Pak? Terkait dengan Badan Keuangan, kami dari Badan Keuangan ini itu kami mengelola pendapatan. Baik, ada penelpon satu Pak, kita jawab dulu ya. Baik, halo. Ya, selamat pagi, dengan apa kabar Parepare? Halo. Iya. Halo. Iya, halo, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Raina. Selamat pagi, Bapak Ketua, Pak Sandalima, silakan. Ini hari kedatangan narasumber ya. Iya. Dari Badan Keuangan Kota Parepare. Siap Pak, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak ini siapkan terus dan dikuatkan terus. Tentu Pak, ini kalau berbicara tentang uang itu dengan kerumunan orang banyak dan akan diberikan kepada orang banyak juga, ini terkadang ada yang tercecer Pak. Jadi dalam hal kualitas pengelolaan keuangan itu terkadang ada yang dikorupsi Pak, ada yang digelapkan sehingga membuat jadi sengsara lah, membawa nikmat seperti itu Pak. Olehnya itu sejauh mana BKD Kota Parepare dalam hal ini Badan Keuangan dalam hal menyalurkan uang dana-dana seperti ini tidak dibutuhkan begitu sangat, seperti apa yang kita harus lakukan Pak. Nah, kita juga di pasar, di semua 5 titik pasar ya, menunggu arena atau arus pembeli dengan kucuran dana ini Pak, seperti itu. Apalagi di kabar-kabar ini kita bahwa dengan Bapak Menteri dan Keuangan dan Ibu Menteri Keuangan ini dengan masalah penggelapan uang yang maksimal yang notabene di pemberitaan media kaca itu 38, sekian triliun yang dihilangkan Pak, satu berdampak kepada bangsa kita sendiri. Nah itu dengan berkenannya Bapak menjelaskan bahwa itu kita melakukan hal-hal seperti apa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Sandalima ya. Silakan, mungkin dengan waktu yang demikian sempit bisa langsung dijawab. Silakan Pak Kadis. Makasih Ibu. Ini terkait pertanyaannya ini sangat bagus Pak. Nah, solusi sebenarnya terkait dengan baik pendapatan maupun belanja Pak. Solusinya untuk meminimalkan korupsi
itu sebenarnya kita pakai ini ada berdasarkan TNT Pak. TNT itu dari artian transaksi non tunai. Tidak ada lagi bertransaksi dengan uang Pak. Ya, itu. Jadi contoh Pak, kami di PNS itu pada saat kita kasih honor termasuk gaji, itu transaksi non tunai langsung masuk di rekening yang bersangkutan Pak. Tidak ada pemotongan-pemotongan lagi. Nah, terkait dengan di pasar Pak, di pasar itu kebetulan masih semi TNT, dan itu sebenarnya di pasar juga itu Pak, pernah dari kerjasama dengan Bansul Selbar itu ada namanya kris Pak. Itu kalau cuma kris itu harus mempunyai saldo sebenarnya. Kris itu transaksi non tunai juga sebenarnya Pak. Itu bisa kita membayar transaksi non tunai. Jadi uangnya tidak ada dipotong, semua harus masuk di kasnya daerah. Jadi itu Pak transaksi non. Cuman kalau di pasar biasa itu masih semi transaksi non tunai karena ada kolektor itu Pak. Biasa ada kolektor, cuma kolektor itu kalau pung itu manual harus ambil karcisnya Pak. Ambil karcisnya, membayar misalnya 1.000 2.000, ambil karcis. Jangan sampai kalau tidak diambil karcisnya Tidak ada bukti. Tidak ada bukti, bisa saja itulah yang dipakai oknum. Diambil anunya Pak, diambil uangnya. Karena bentuk pengontrolan itu Pak, berapa nomor seri karcis dalam satu blok misalnya 100, cuma lakunya 50 karcisnya, mungkin dilapor 50, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin 100, sehingga inilah menimbulkan ada kemungkinan menimbulkan kebocoran pendapatan. Jadi kami harapkan parkir, retribusi pasar, semua yang memakai retribusi kami harapkan mengambil itu karcisnya. Begitupun kalau bertransaksi di warung-warung atau di hotel itu ada alat Pak. Kalau warungnya itu bilang 500.000 pembayarannya misalnya, mohon Pak diambil struknya, itu bukti juga. Kalau buktinya itu diambil struknya, itu beranggapan bahwa itu akan terpantau nanti bahwa sekian pendapatnya sehingga ada pajaknya. Lebih-lebih yang di pasar, juru parkir minta Pak itu buktinya, karcisnya, karena itu bentuk pengontrolan kami. Berapa nomor seri karcis yang laku dicocokkan dengan nilai nominal di karcis, itulah yang harus di-store di kasnya daerah. Baik. Jadi itu bentuk anunya Pak. Mohon masyarakat memperhatikan pada saat bertransaksi atau menyerahkan uangnya, ambil buktinya Pak. Jangan tidak diambil karena itu adalah haknya Bapak. Seperti itu ya Pak ya. Baik, semoga jawaban tadi ini memberikan satu pencerah buat kita, pemahaman buat kita semua ya, bahwa kalau kita bertransaksi ambil struknya. Lalu bagaimana Pak kalau seandainya ini terjadi seperti parkir, biasanya parkir nih Pak ini, kalau kita minta karcisnya mana gitu nggak ada. Lalu bagaimana, apa yang terjadi Pak? Jangan dibayar gitu atau bagaimana ini? Karena banyak sekali parkir-parkir yang tidak ada karcisnya gitu retribusinya ya. Bagaimana nih Pak? Bagus Silakan. sekali Bu pertanyaannya. Nah, memang tadi saya katakan bahwa semua ada pembayaran dan ada dasar regulasinya, karena karcis kan itu ada perdanya, ada tarif di situ. Ya. Jadi kalau tidak ada karcisnya, jangan bayar. Jangan bayar. Baik, ya. Terima kasih Pak. Baik, kita bergabung dulu dengan rekan Sundari Amin di Lintas Berita. Nanti kita baru ketemu lagi ya Pak ya. Karena kita akan dengarkan dulu rekan Sundari Amin yang sedang menunggu kita di Lintas Berita pukul 10. Silakan rekan Sundari Amin. Baik Sobat Peduli, masih bersama saya Raisya Nodi. Apa kabar Pare-Pare, dan bersama narasumber kita. Terima kasih Bapak Agus Salim, beliau adalah Kepala Dinas PLT Kepala Dinas BKD Kota Pare-Pare. Tadi sudah terjawabkan ya, ada pertanyaan dari masyarakat, kapan nih Pak THR-nya ASN, tadi sudah dijawab ya Pak ya. Ini sedang dalam proses seperti itu, bersabar saja. Kemudian tadi sudah dipertanyakan juga bagaimana tentang pencegahan supaya tidak ada korupsi, kemudian tidak adanya kebocoran. Itu sudah disampaikan bahwa segala transaksi dibutuhkan bukti, bahkan sampai ke lahan parkir sekalipun, seperti itu. Baik, kalau memang yang namanya kita ini memegang badan keuangan, udah keuangan pasti dikejar banyak orang nih Pak nih. Begitu. Pertanyaannya banyak dicecar mengenai keuangan seperti itu kan. Nah, baik, bagaimana pula dengan nasib masyarakat Kota Pare-Pare dalam hal ini yang non ASN Pak? Bagaimana itu cakupan dari Badan Keuangan Daerah itu sendiri? Boleh sedikit dikasih, setelah itu nanti kita pamitan Pak. Silakan. Ya, makasih Bu. Terkait dengan non ASN ini, ya. Kalau non ASN itu kalau di Pare-Pare itu kurang lebih 3.000-an yang ada SK wali kotanya. Baik. Itu tetap
digaji per bulan. Iya. Ada gaji per bulannya itu berdasarkan tingkat pendidikannya S1 maupun dengan SMA. Ada standarnya setiap bulan diterima. Dan yang bersangkutan dimungkinkan juga sebenarnya itu terima honor. Baik. Terima honor kalau ada di dalam suatu kegiatan. Ya. Kalau PNS tidak mungkin kan terima honor karena sudah ada TPP. Baik. Jadi bersyukurlah PTT, syukuri Betul. apa yang kita terima. Mari kita bekerja profesional, dan kami berterima kasih kepada para non ASN Iya. sudah bekerja optimal dan membantu pemerintah dalam hal ini mengabdi untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan. Karena banyak teman-teman dari para non ASN ini sangat membantu masing-masing SKPD dalam pengelolaan keuangan. Itu yang kami lihat. Ya, jadi tetap harapan saya tetap bekerja, syukuri ada yang diterima setiap bulan yang ada SK wali kotanya. Ya. Ya, itu mungkin Bu kami bayarkan itu berdasarkan kemampuan keuangan. Ya, Baik. mudah-mudahan harapannya sesuai dengan wacana tahun lalu itu bahwa sampai bulan 10 mudah-mudahan regulasinya tidak. Karena kalau itu dipensiunkan negara Indonesia terbanyak miskin mungkin karena kasihan tidak ada pekerjaan. Mudah-mudahan tidak ada perubahan dan bisa dipekerjakan karena memang kita lihat itu non ASN sangat membantu dalam hal pelayanan. Ya, itu Baik. mungkin pendapat pribadi saya. Mudah-mudahan teman-teman ASN tetap bersabar, non ASN tetap bersabar dan syukuri apa yang kita terima selama ini dan tetap mengabdi kepada Kota Parepare supaya Parepare lebih maju ke depan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.